ke Transit Talk kali ini. Jadi Transit Talk itu talk show yang diadakan oleh Transit Bookstore, dan setiap bulannya kita akan membicarakan mengenai topik-topik yang berbeda. Nah, untuk kali ini kita akan bahas mengenai isu yang sangat personal dan dekat dengan hidup kita, bahkan bisa kita lihat di kehidupan sehari-hari, yaitu mengenai waste crisis atau krisis sampah. Kalau teman-teman pernah tahu, beberapa bulan yang lalu tuh sempat viral video di TPU Bantar Gebang, tumpukan sampah yang tinggi banget sampai 16 lantai. Nah, itu ceritanya gimana, terus kenapa hal itu bisa terjadi, ada kaitannya dengan talk show kita kali ini. Nah, hari ini aku akan ngobrol, bincang-bincang dengan dua rekan kita. Ada Krishna dari Trash Hero, terus juga ada Kak Gilbert dari Ecosystem. Nanti Krishna dan Kak Gilbert akan cerita mereka itu dari organisasi apa, perusahaan apa, dan apa impact-nya kepada krisis sampah. Mungkin untuk yang pertama kita bisa kenalan dulu. Dari Kak Krishna bisa ceritakan Trash Hero itu organisasi apa, terus kegiatannya seperti apa. Oke. Nabila Anonymous ya. Oke, halo, selamat sore teman-teman. Saya Krishna dari Trash Hero Jakarta. Di Trash Hero Jakarta ini adalah organisasi clean up. Kami terdaftar resmi di Indonesia sebagai Yayasan Trash Hero Indonesia yang pusatnya di Bali, di daerah Tabanan. Jadi kami ini lebih fokusnya ke mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk mengubah gaya hidup menjadi gaya hidup zero waste atau mengurangi sampah sebanyak mungkin gitu. Jadi kami volunteer base kegiatannya, termasuk saya sendiri, saya sebagai chapter leadernya di Trash Hero Jakarta sudah 2 tahun di Trash Hero Jakarta menjabat. Itu aja sih, terima kasih. Mungkin untuk selanjutnya bisa Kak Gilbert. Kak Gilbert bisa ceritakan kakak itu ekosistem apa, terus juga di ekosistem sebagai apa gitu. Oke, halo teman-teman. Perkenalkan lagi, nama aku Gilbert. Kalau aku ini dari Ecosystem. Nah, pertama untuk ekosistem itu apa sih ekosistem itu? Jadi sebenarnya ekosistem itu merupakan sebuah clean tech startup yang bergerak di bidang waste management. Nah, untuk ekosistem ini sendiri sebenarnya merupakan perusahaan yang berusaha untuk mengelola sampah-sampah masyarakat, sampah kantor, dan sampah gedung. Nah, tapi bedanya kita tidak mengolah sampah tersebut menjadi suatu end product. Jadi kita cuma membantu untuk mengelola sampah yang ada di sekitar kita. Nah, untuk saya sendiri sebenarnya saya di ekosistem sebagai project manager, dan saya baru bergabung itu di awal tahun, walaupun itu melanjutkan dari intern saya dari Agustus. Jadi sebenarnya kalau saya di ekosistem sudah hampir kurang lebih 10 bulan. Kalau ekosistemnya itu sendiri sudah ada sejak tahun 2019. Jadi ini udah masuk ke tahun keempat ekosistem. Nah, mungkin kita bisa ngomong tentang waste crisis yang terjadi saat ini. Jadi sebetulnya bagi Kak Krishna sama Kak Gilbert itu sekarang masalah apa sih yang paling besar yang terkait dengan sampah? Terus dari Trash Hero sendiri sama dari ekosistem sendiri apa yang udah dilakukan untuk menanggulangi hal tersebut? Oke, seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal sih Mbak, jadi kan kita itu berangkat dari adanya TPA yang sudah over capacity kan. Kalau dilihat itu sendiri 5 tahun belakang itu ada kejadian yang kurang tidak enak, yaitu adanya gas metana di tumpukan sampah di TPA yang menyebabkan TPA tersebut akhirnya meledak dan memakan korban jiwa kan. Nah, di situ ekosistem itu hadir untuk mengurangi permasalahan yang seperti itu. Jadi di ekosistem ini sekarang kita untuk mulai untuk mengenalkan kepada masyarakat caranya untuk mengubah habit yang sebelumnya menjadi habit yang lebih peduli terhadap lingkungan. Nah, salah satu contoh habit yang bisa dilakukan yaitu dengan melakukan pemilahan sampah itu sendiri. Kita dapat memulai memilah sampah dengan simpel, yaitu dibagi 3 jenis: organik, anorganik, dan residu.
Itu sih Mbak kalau yang sedang ekosistem jalanin sekarang. Iya. Ya kalau dari Trash Hero itu sendiri sih kurang lebih ada kesamaan di bagian mengubah kebiasaan. Jadi jargon kami itu we clean, we educate, we change. Nah, jadi kami itu tidak hanya membersihkan aja nih, memungutin sampah setiap minggu, tapi kami juga mengedukasi, jadi ke sekolah-sekolah, ke perusahaan, kami jadi partner kolaboratornya clean up suatu badan gitu ya. Sama kami mengkampanyekan mengubah gaya hidup zero waste. Jadi salah satu yang kami tekankan itu adalah tolak sekali pakai. Jadi kami sangat anti sebenarnya sangat dengan plastik sekali pakai, yang kebetulan itu salah satu masalah di Bantar Gebang juga. Jadi karena kami kebetulan bergerak di Jakarta, yang kami di lapangan Banteng setiap hari Minggu, dan sampah yang paling banyak yaitu sampah plastik. Jadi lebih kayak mungkin starling yang gelas-gelas, botol-botol. Itu sih sampah yang paling banyak, dan sampah sisa makanan yang itu jorok banget. Tidak akan diceritakan di sini seperti apa bentuk sampahnya. Jadi sampah plastik gitu. Dan permasalahan itu tadi sama mindset. Nah, kalau di Jakarta itu yang menarik dibandingkan dengan beberapa daerah yang pernah aku kunjungi, itu sistem kebersihan itu menurutku paling bagus di Jakarta. Dalam artian ada pasukan oren, jalan selalu bersih, atau sampah tuh banyak. Tapi tadi kalau kata anak Twitter tuh genset masyarakatnya gitu ya, mindsetnya itu agak-agak kurang. Jadi orang tuh mikir, oh kalau buang sampah ada yang ngambil ntar gitu. Jadi kayak ya buang aja sampahnya sembarangan. Nah itu sih yang selalu kami tekankan. Jadi kalau mungkin ada kalau ikutan kalau saya ikutan kan ada nih kayak kita lagi jalan tuh, Mas titip sampahnya dong gitu. Itu bisa kami tolak karena kami bilang maaf kami bukan petugas kebersihan, jadi silakan cari tong sampah terdekat. Jadi langsung kami tegur di tempat gitu. Nah itu sih yang mindset sih kalau orang Jakarta, mindset dan kebiasaan gitu. Jadi sama lah ya permasalahan yang dihadapi. Untuk Trash Hero sama Rekosistem sendiri, sekarang ini scope-nya udah seluas apa? Apakah ada chapter-chapter di Indonesia atau ada pusat di Indonesia yang lain selain di Jabodetabek? Dari Trash Hero dulu ya, jadi Jakarta ini termasuk dari Trash Hero Indonesia, dan Trash Hero Indonesia itu sebagai bagian dari Trash Hero World yang pusatnya di Swiss. Jadi saat ini tuh ada 65 chapter aktif di Indonesia yang setiap minggunya berkegiatan. 65 itu dan karena kami tidak menghitung jumlah relawan ya, jadi relawan itu datang dan pergi, jadi mungkin sekitar 60 ribuan yang terdaftar di Trash Hero Jakarta. Untuk ekosistem sendiri saat ini kita sudah ada di 4 kota di Indonesia. 4 kota itu Jakarta, kemudian ada di Bandung, ada di Purwokerto, dan juga di Surabaya. Nah dari ketiga kota ini kecuali Purwakarta, kita sudah bekerja sama dengan beberapa area residensial dan juga smart city. Nah contohnya PIK ini. Nah PIK ini seluruh PIK ini sampahnya kita kelola, dan kita juga di PIK ini juga ada waste station yang mungkin teman-teman bisa lakukan penyetoran sampah anorganik di situ. Kemudian untuk Purwakarta sendiri kita lebih fokus ke pengolahan minyak jelantah. Gitu sudah. Bisa diceritain nggak Mas, kenapa Purwokerto ya, itu kenapa jadi pusat untuk mengumpulkan minyak jelantah? Terus juga apakah daerah-daerah lain bisa di pick up minyak jelantah? Untuk pemilihan Purwakarta sendiri itu sebenarnya kita pilih tempat tersebut karena itu merupakan tengah-tengah antara daerah Jawa Barat dan Jawa Tengah kan. Nah, jadi kita untuk mengcover kedua daerah tersebut, kita pilihlah kota Purwakarta yang ada di tengah-tengah daerah tersebut. Jadi kalau misal klien kita dari Jawa Tengah mau kirim sampah minyak jelantahnya ke Jakarta kan terlalu jauh. Jadi kita pilihnya di Purwokerto. Nah, sedangkan untuk pick up minyak jelantah sendiri untuk Jakarta sekarang kita juga bisa melakukan pick up minyak jelantah. Teman-teman yang mau bisa langsung request ke tim Rekosistem, nanti kita berikan jerigen kosong untuk diisi minyak jelantah. Kalau sudah diisi sampai penuh bisa hubungi lagi tim Rekosistem, kita lakukan penjemputan dan nantinya kita akan tukarkan jerigen yang sudah penuh tersebut jadi jerigen kosong lagi. Dan siklusnya gitu-gitu terus sih, jadi bisa langsung hubungin ke timnya Rekosistem untuk penjemputan.
Berarti untuk ekosistem sendiri itu selain menerima sampah individu juga menerima sampah perusahaan ya Mas. Dan itu ada bedanya kan Mas antara sampah dari individu dan perusahaan, mungkin kayak pick up-nya, penerimaannya itu ada. Untuk perbedaannya sendiri, yang pasti untuk misal kita mau setor di waste station terdekat itu kan kita harus memilah sampah tersebut dan yang diterima cuma sampah anorganik. Nah, sedangkan untuk bisnis itu kita bisa sediakan layanan di mana 100% sampah yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut maupun itu sampah organik, sampah anorganik maupun sampah residu, 100% dari sampah tersebut akan kita kelola dan kita jamin tidak ada yang masuk ke TPA. Jadi untuk treatment tiap jenis sampah mungkin nanti bisa saya jelaskan lebih lanjut sih Mbak ya. Jadi untuk organik sendiri kita biasanya berikan ke partner kita yang sudah mempunyai lisensinya. Jadi sampah organik tersebut diberikan kepada maggot atau belatung untuk dimakan sampahnya, dan nantinya saat musim panen maggot tersebut akan digunakan untuk makan ternak. Nah, kemudian untuk sampah anorganik biasanya kita akan lakukan recycle dengan partner yang sudah berhubungan dengan ekosistem juga, dan yang terbaru yaitu fasilitas untuk mengolah sampah residu, di mana sampah residu ini kita kelola dengan menggunakan mesin yang namanya The Magic Box, di mana residu itu nantinya akan diolah menjadi karbon aktif yang bisa digunakan untuk menghilangkan bau sampah itu sendiri Mbak. Mungkin boleh sharing Mas, sejauh ini perusahaan apa sih yang udah kirim atau minta sampah mereka di pick up oleh ekosistem? Saat ini kita juga udah banyak sih perusahaan yang bekerja sama dengan ekosistem. Salah satunya contoh itu Google Indonesia. Google juga udah menggunakan jasa ekosistem. Kemudian Astra Internasional itu juga kita lakukan pick up, dan juga untuk Gojek, Goto juga menggunakan layanan dari ekosistem. Kalau Goto itu lebih ke minyak jelantah. Itu aja sih mungkin contoh-contoh yang bisa diberikan ya. Kalau sampah itu kan untuk kita mungkin sesuatu yang kayak obvious kan ya, kayak yaudah kita punya sampah kita buang. Tapi pasti banyak orang yang kayak mau buang sampah itu nggak tahu di mana, ke siapa. Nah, dari Trash Hero sama ekosistem sendiri tuh sistem advokasinya gimana untuk menyampaikan ke masyarakat bahwa oh kita ada loh, kita ada kegiatan ini, ada fasilitas ini. Jadi kalau kami itu kan sebenarnya mengkampanyekannya mengurangi penggunaan sampah. Jadi makanya seperti menggunakan tumbler, terus tidak menggunakan sedotan plastik sekali pakai, membawa tas belanja. Jadi kami itu lebih menekankan ke mengurangi dulu sebenarnya. Tapi karena kami memang kayak mungkin udah karena kenyataannya kayak gini, jadi kita tuh tidak bisa menghindar dari sampah apapun yang kita lakukan gitu. Nah itu kami mendukung orang-orang untuk membuang pada tempatnya dahulu. Karena setidaknya dia jangan sampai ke laut atau ke lingkungan, karena kalau udah di laut, lingkungan, bahkan kami pun kalau kenapa di taman itu nggak ada yang nge-pick up, jadi mereka ya dia diam aja sampahnya di situ. Nah itu sebenarnya kami yang tidak buang sampah sembarangan dulu. Lalu kami mengedukasi tadi untuk mencari bank-bank sampah terdekat. Jadi beberapa chapter di Indonesia itu bekerjasama dengan bank sampah. Jadi setiap mereka clean up, mereka akan pilah sampahnya terus di pick up sama jasa bank sampah, atau mungkin kalau ada ekosistem di daerah mereka itu mereka akan di pick up. Jadi mengurangi dan mengurangi itu sih 3R-nya. Jadi reduce karena kita nggak bisa menghindar sih dari sampah masalahnya. Dan makanya kami senang banget sekarang banyak startup yang ikut ke isu sampah gitu. Karena dulu sempat ngomong ya sama Mas Bumber, kalau sampah tuh dulunya paling yang treatment kalau nggak pemulung ya bank sampah aja, dan itu ternyata nggak cukup gitu ya. Mungkin Mas Gilbert bisa cerita sebenarnya seberapa banyak sih sampah yang didaur ulang sejauh ini gitu ya, karena TPA kayaknya makin penuh ya. Kita sehari nyumbang 7.000 ton sampah ke Bantar Gebang dan itu udah penuh. Aku udah pernah ke Bantar Gebang kebetulan, itu mengagumkan. Kayak speechless langsung sana, kayak wow ini sampah setinggi ruko-ruko ini gitu ya. Kok bisa ya, itu ada orang manjat-manjat ke atas gitu mau sampah. Jadi kayak itu sih kami mengurangi dulu sambil kita mencari solusinya, dan kebetulan ada ekosistem yang membantu di sini untuk mengelola sampah-sampahnya dulu ya biar nggak masuk ke TPA.
Dari ekosistem sendiri sih kita sebenarnya juga sedang mengusahakan habit-habit baru yang bisa mengurangi sampah yang akan dibuang. Salah satu habit yang sedang kita gencarkan yaitu membiasakan untuk memperbaiki sesuatu. Misalnya seperti contoh celana nih, celana jika sobek ya kita berusaha untuk memperbaikinya terlebih dahulu sebelum kita akhirnya tidak bisa dipakai lagi dan dibuang. Kemudian bisa juga kita mengurangi dengan mengambil makanan yang secukupnya, jadi kita bisa bertanggung jawab atas makanan yang kita ambil tidak tersisa dan malah akhirnya menjadi sampah. Kemudian habit lainnya yaitu pilihlah barang-barang yang long lasting seperti tumbler itu kan Mas. Jadi daripada kita menggunakan air mineral yang kemasan, lebih baik kita menggunakan tumbler itu sendiri, karena kalau tumbler itu kan bisa digunakan untuk berulang-ulang kali. Nah, sedikit fun fact juga nih Mas. Jadi ada data yang menyebutkan bahwa setiap orang atau pekerja itu sendiri setiap harinya itu mengumpulkan sampah sekitar 0,82 kilo. Nah, itu per orang per hari. Nah, bayangkan aja kalau misal satu kantor ada 1.000 orang, kan itu tentunya udah menjadi masalah baru untuk persampahan itu kan. Nah, jadinya kita dari ekosistem sih baru untuk mengencarkan habit-habit tersebut untuk mengurangi sampah yang ada di lingkungan kita sih Kak. Boleh sharing nggak sejauh ini udah berapa yang Trash Hero kumpulkan sampah, terus sama yang diterima oleh ekosistem tuh berapa kira-kira? Berdasarkan data, jadi dalam sebulan ini ekosistem sudah bisa mengelola sampah sebanyak 2.000 ton sih Mbak. Itu dari 4 kota yang sudah tersebar ya. Jadi emang 45%-nya disumbangkan oleh sampah organik, kemudian 30%-nya itu sampah residu, dan sisanya itu sampah plastik dan sampah kertas. Itu kalau dari ekosistem Mas. Mau nanya nih sih, aku mau nanya juga jadinya. Kalau sampah medis gimana Mas? Kan kemarin pandemi kan kayak banyak masker sekali pakai, itu apakah jadi residu atau gimana? Kan treatmentnya harusnya beda tuh Mas kalau medis. So, untuk sampah medis sendiri itu kalau seperti masker itu masuk ke dalam sampah residu. Namun untuk sampah-sampah seperti bekas obat atau bekas infus itu tersebut kita masih masukin ke sampah B3. Nah, untuk mengelola sampah B3 tersebut, suatu perusahaan atau instansi itu harus mempunyai lisensi untuk mengelola sampah tersebut Mas. Tapi sayangnya untuk sekarang ekosistem belum memiliki lisensi untuk mengelola sampah B3 tersebut. Contoh lainnya seperti baterai, oli itu juga masuk ke dalam sampah B3 yang saat ini belum bisa ekosistem terima. Tapi untuk kedepannya sendiri apakah memang akan menerima atau bagaimana Mas? Untuk kedepannya mudah-mudahan kita secepatnya memiliki lisensi tersebut sehingga skop sampah yang bisa kita terima itu akan menjadi lebih luas ya Mbak. Namun untuk sekarang ekosistem yang sudah bisa kita kelola itu yang terbaru sampah elektronik atau sampah e-waste. Jadi jika teman-teman ada sampah elektronik atau e-waste bisa langsung dikirimkan ke ekosistem juga. Kalau dari Trash Hero sama ekosistem sendiri, ada nggak sih tantangan yang dihadapi baik dari entah individu, perusahaan, atau mungkin dari pemerintah gitu? Kalau dari Trash Hero itu kalau dari luar daerah ya, misalnya kayak di daerah kayak NTT gitu, tantangan untuk sampah itu sebenarnya adalah sistemnya yang nggak ada gitu. Jadi kemarin dapat cerita dari mana ya, dari ND atau apa gitu. Jadi mereka tuh kalau buang sampah itu bisanya cuma seminggu sekali karena mereka nunggu shipment kapan akan nyebrang dari ND ke Kupang. Jadi benar-benar kayak ya nggak ada tong sampah gitu. Nah, aku juga ada temen dari Trash Hero dari Pulau Banyan itu pokoknya di Maluku gitu kalau nggak salah. Dan mereka nggak ada sistem pembuangan sampah. Jadi kalau buang sampah ya udah dibuang aja gitu. Dan itu karena nggak ada sistem, dan itu di Indonesia sudah sangat umum karena aksesnya terpencil. Nah, kalau ke Jakarta masalahnya tadi karena kita sangat dimudahkan dengan pemerintah. Mereka kan dulu sempat ada mau beli kapal yang buat nyedotin sampah di sungai. Itu kan orang gitu kayak, oh jadi enak banget ya kalau buang sampah di sungai ya, ada yang nyedotin sampahnya gitu. Kalau di sini justru terlalu mudah. Jadi karena terlalu mudah itu mindsetnya yang
dimanjakan. Itu sih yang kami susah banget diubah gitu dari teman-teman. Dan tadi kan dulu kita sempat ada trending ya, refill station sampo, air gitu. Itu saya kan itu udah nggak ada sekarang, karena itu yang justru kita butuh banget di Jakarta. Dan itu udah siap sih, tapi sayangnya dia berlalu begitu aja sih. Itu sedih banget. Refill station tuh box store gitu ya Mas? Kayak box store gitu, jadi kayak ada apa sih, itu ada di beberapa box store kayak isi ulang sampo, isi ulang deterjen. Nah itu tuh dulu sempat rame tuh, sempat hype, tapi Jakarta udah nggak ada lagi dulu. Dulu juga ada aplikasi isi air ulang refill my bottle kalau nggak salah, itu juga udah nggak kedengeran lagi gitu. Jadi kayak akhirnya kita mengalah sama kemudahan sih kalau di Jakarta, justru itu sih tantangannya. Sebenarnya tantangan yang ada dihadapi oleh ekosistem itu sebenarnya lebih ke balik lagi ke hal basicnya, yaitu pemilahan sampah sih Mbak. Jadi misal dari bisnis yang kita ambil emang harusnya kan sudah dilakukan pemilahan seminimal mungkin kan. Nah tapi dalam faktanya itu masih banyak sampah-sampah yang dihasilkan itu sampah-sampah campur yang malah nantinya sampah campur itu lebih banyak ke residunya. Jadi untuk recycle rate kita itu jadi lebih sedikit gitu sih. Sejauh ini tantangan yang paling memberatkan sebenarnya itu aja sih Mbak dari ekosistem. Tapi kalau sampah itu kan suatu hal yang sirkular gitu kan Mas. Kalau misalnya ekosistem ada di hilir, pasti hulunya juga harus kayak diubah sistemnya atau gimana itu. Ekosistem adakah advokasi ke arah sana, misalnya entah mengadvokasi ke perusahaan agar sampahnya bukan yang mix gitu? Ya sebenarnya kalau dari ekosistem sendiri, jika suatu perusahaan sudah menggunakan jasa layanan ekosistem, nah dari jasa layanan tersebut kita memberikan juga satu kali edukasi tentang pemilahan sampah dalam setahunnya. Jadi emang edukasi tersebut tetap kita lakukan terus-menerus untuk merimain teman-teman juga tentang pemilahan sampah tersebut Mbak. Kalau selain itu kan sampah itu masalah bersama ya Mas. Apakah ada ekosistem itu kolaborasi dengan pihak eksternal? Mungkin Trash Hero juga bisa cerita apakah ada kolaborasi? Tentunya kalau kita berbicara tentang lingkungan itu kita tidak bisa mengandalkan satu pihak saja untuk menanggulangi permasalahan lingkungan. Jadi diperlukan untuk bekerja sama dengan beberapa pihak, contohnya dengan perusahaan lain ataupun dengan pemerintahan. Nah, ekosistem sendiri juga sudah melakukan banyak kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait, yang sesama dengan penggiat lingkungan. Seperti contohnya terakhir itu Setali, di mana kita bekerja sama dengan Setali untuk menerima jenis-jenis sampah kain gitu, yang sebelumnya kita tidak terima. Dengan Setali kita bekerja sama untuk menerima sampah untuk clothing dan kain tersebut. Kalau dari Trash itu kami masuk ke aliansi biasanya, jadi kami juga tergabung di aliansi Zero Waste Indonesia. Kalau di internasional jadi aliansi Break Free from Plastic. Jadi kami setiap tahunnya itu rutin mengadakan kegiatan namanya brand audit. Jadi brand audit itu kita ya mengaudit sampah intinya. Jadi mengumpulkan lalu memilah berdasarkan jenis sampahnya, merek dan nama produsennya. Jadi setahun sekali kami akan menghasilkan laporan untuk mencari tahu nih siapa sih penghasil sampah terbesar di tahun ini gitu. Top 3-nya tuh selalu itu aja sih, paling Coca-Cola, Unilever, PepsiCo, Johnson & Johnson, P&G. Jadi gitu aja sih sebenarnya. Nah, kenapa kami mengumpulkan data supaya kalian bisa dorong dan kasih nih ke perusahaan kayak ini sampah kalian yang paling banyak nih, kayak apa yang bisa kalian lakukan gitu. Tadi itu. Lalu kami juga mendorong pemerintah untuk menerapkan peraturan-peraturan yang melarang penggunaan sekali pakai. Jadi di Bali itu kan provinsi pertama yang punya perda anti sampah kantong plastik. Nah itu Trash Hero juga masuk nih bersama-sama menggodok dengan organisasi di Bali supaya bisa mendorong pemerintah punya perda anti kantong plastik itu gitu. Dan sekarang udah banyak di mana-mana, udah banyak kan sekarang ya, di Jakarta juga termasuk. Dan kalau nggak salah tuh dari 500 kabupaten kota itu udah 100 kabupaten atau kota tuh punya peraturan pemerintah yang melarang penggunaan plastik sekali pakai gitu.
Nah ini bekerja sama ini tentu dari kolaborasi banyak pihak juga ya, Tres itu salah satunya, dan lain-lain sih, termasuk mungkin individu-individu yang ikut mendorong kampanye-kampanye. Jadi punya hashtag Zero Waste, tolak sekali pakai, break free from plastik. Nah itu sih yang mendorong supaya tetap aktif nih campaign untuk mendorong pemerintahnya gitu sih. Mungkin pertanyaan selanjutnya agak tricky ya. Jadi Trash Hero sama Recosystem itu kan bergerak di bidang ESG lah, jadi environmental. Nah dari internalnya sendiri, kalian itu ada komitmen tertentu nggak? Misalnya nggak menerima dana dari pihak yang menghasilkan sampah atau gimana? Terutama Recosystem kan, karena sifatnya startup pasti ada funding dari luar. Kalau dari ekosistem sendiri sebenarnya kita tidak membatasi pihak mana saja sih Mbak. Jadi semua pihak bisa setorkan sampah ke kita, dan mengenai funding tersebut kita juga tidak menutup kesempatan itu juga. Jadi kita menerima juga funding, dan ya untuk mengembangkan fitur-fitur dari ekosistem lainnya juga pasti dibutuhkan untuk dana itu kan Mbak. Jadi emang kita tidak membatasi dengan siapa saja kita menerima sampahnya atau kita menerima fundingnya, kita tidak membatasi hal tersebut Mbak gitu. Kalau Tres Hero ribet. Jadi kami punya kode etik Tres Hero untuk tidak menerima dana atau bantuan dari perusahaan poluter. Perusahaan poluter itu kayak misalnya, dan jadi mau cerita, jadi tahun 2019 itu kami pernah kena kasus karena jadi kami untuk gabung di kegiatan namanya itu World Clean Up Day yang di chapter Indonesia. Dan ternyata chapter itu pada acara itu mereka menerima dana dari Rinso pada waktu itu. Nah pada akibatnya itu membuat banyak chapter sedih, dan bahkan ada satu chapter itu di Malang kalau nggak salah itu hampir bubar. Relawan tuh kayak keluar semua gitu dari grup karena kayak ternyata serius sekarang terima dana nih gitu dari perusahaan poluter gitu. Itu bener kayak hampir bubar, kerja sama mereka diputus semua sama pemerintah. Dulu kayak sedih banget, dan banyak chapter tuh kayak sekarang kita nerima dana, sekarang kita nerima dana dari perusahaan poluter gitu. Nah jadi kami punya kode etik, jadi kayak misalnya perusahaan minyak, perusahaan rokok, produsen plastik sekali pakai, itu kami tidak menerima karena kami punya prinsip itu Trash Hero Way. Salah satunya adalah bisa dipercaya. Jadi ngapain kita bersihin sampah kalau kita tetap mendukung dan didukung sama perusahaan produsen sampah itu gitu. Jadi itu sih emang agak ribet, dan chapter lokal Trash Hero itu tidak diperkenankan menerima uang sebagai donasi. Jadi ketika misalnya kalau di undang-undang kayak gini nih kan kadang panitia nanya kan, kami ada uang transport gitu, bahasanya uang transport gitu ya, itu chapter tidak boleh menerima. Jadi kalau chapter mau menerima itu hanya boleh dalam bentuk peralatan, misalnya mereka mau bantu karung, mereka mau bantu sarung tangan, atau mungkin ngasih konsumsi buat kegiatan clean up gitu. Jadi benar yang ikut Trash Hero tidak boleh mindsetnya itu cari uang, tapi mindsetnya emang benar-benar kegiatan relawan gitu sih. Tapi seandainya misalnya Unilever, P&G kan mereka biggest polluter, tapi mau kerjasama dengan kalian tuh bentuknya bisa seperti apa? Nah kalau mereka mau kerjasama, justru kami malah dorong balik mereka cari solusi sendiri untuk punya packaging yang lebih ramah lingkungan. Jadi kayak tadi misalnya kasus World Clean Up Day, itu kalau nggak salah berapa ya, mungkin kayak 500 juta sampai 1 miliar dananya. Bagi mereka kan sebenarnya kecil banget ya untuk perusahaan segede Unilever gitu kan. Jadi daripada kalian ngasih kita buat bersih-bersih, mending kalian riset aja untuk cari packaging yang lebih ramah lingkungan, atau misalnya build refill station gitu. Jadi Trash Hero ini nggak mau mereka tuh cuci tangan gitu loh, kayak udah kita perusahaan sampah, kita bayar aja orang-orang ini untuk bersih-bersih gitu. Terus jadi nggak akan sisa dong sampahnya, kan dia muter-muter aja terus gitu. Makanya itu sih prinsip kami untuk tidak menerima dana dari perusahaan poluter. Dan untuk meyakinkan donatur lain dan relawan, kami punya laporan tahunan. Kami dapat uang tuh dari siapa aja dan berapa jumlahnya gitu. Jadi kami mengutamakan akuntabilitas juga di Trash Hero. Membicarakan soal akuntabilitas, kalau di Recosystem sendiri apakah ada seperti itu, kayak laporan yang bisa dilihat oleh publik atau? Untuk laporan sendiri, untuk ke publik sebenarnya kita belum ada sih Mbak. Jadi laporan itu buat
baru bisa dilihat untuk internal saja untuk saat ini. Tapi untuk laporan, jika klien misalnya bekerja sama dengan kita juga akan mendapatkan laporan apa saja sampahnya yang sudah dihasilkan, berapa jumlahnya, kemudian sebaran jenis sampah yang mereka setor itu apa aja, itu semuanya terkumpul di suatu dashboard yang bisa dilihat oleh klien. Dan juga dari hasil sampah tersebut itu bisa dilihat juga berapa dampaknya, misal contohnya berapa pengurangan polusi karbon yang dihasilkan dari sampah tersebut, nantinya juga ada terlihat di dashboard tersebut, Mbak. Gitu. Untuk selanjutnya, kalian apakah ada plan ke depannya, Trashiro apakah ada plan tertentu yang ingin dikembangkan dan ekosistem juga? Untuk plan tertentu, kita sekarang lagi berfokus ke pembangunan fasilitas di Jawa Tengah untuk mengcover daerah Jawa Tengah, kan karena di Jawa Barat sudah ada di Bandung, kemudian di Jawa Timur sudah ada di Surabaya, dan kita saat ini juga sedang membangun fasilitas di Jawa Tengah supaya lebih banyak sampah yang bisa kita kelola nantinya. Kalau plan kami ke depannya tuh kami pengen meregulerkan kegiatan brand audit. Jadi salah satu tadi kelupaan, salah satu masalah yang bagi orang-orang Jakarta itu mereka tidak pernah dekat dengan isu sampah gitu. Jadi ketika brand audit kan kita benar-benar ngumpulin sampah, kita pegang sampah, kita baca-baca detail-detail sampah itu, orang baru sadar kayak, oh isu sampah itu sebenarnya dekat banget ya sama kita gitu. Jadi kami akan meregulerkan itu, dan terbukti itu kegiatan yang paling impactful kalau di Trashiro. Jadi benar kayak orang ngerasa banget kayak, oh sampah ini banyak banget ya gitu. Dan kami ketika bisa ada anak sekolah, ada orang-orang kampus, ada akademisi juga kadang ikut dosen-dosen gitu, mereka baru tahu kayak, oh sampah tuh banyak banget ya ternyata gitu. Dan mereka nggak sadar karena tadi kita terlalu dimudahkan kayak kita punya sampah ya udah dibuang aja gitu. Kita nggak pernah tahu sampah itu akan kemana gitu. Tapi ketika kita brand audit, kelihatan banget nih, oh sampahnya ternyata di sekitar kita dan ada banyak banget dan treatmentnya susah banget gitu. Nah itu sih, jadi kami brand audit sama kolaborasi lebih banyak lagi sih pastinya. Jadi kan tadi seperti Mas Gilbert ya, kalau kita sendirian aja kayak nggak bisa gitu ya. Makanya kayak ya udah kita harus kolaborasi, edukasi di kegiatan seperti ini, ngobrol dengan banyak pihak gitu sih. Mungkin teman-teman ada yang mau tanya? Gilbert, mungkin silakan. Selamat sore. Saya mau tanya, kalau mengenai manajemen sampah dan buat lingkungan itu, ada nggak kolaborasi dengan industri lain? Misalnya kayak industri building, mereka bisa bikin batu bata, bahan bangunan dari sampah di compact, itu di Afrika udah dibikin. Terus selain itu juga bisa bikin rumah yang ramah lingkungan, sama irit utility, dia pakai bahan bekas gitu. Ada nggak bikin kayak gitu? Terus selain satu lagi pertanyaan adalah terkait dengan itu, untuk Jakarta kan tenggelam nih, ada nggak gagasan reboisasi masif gitu? Karena pohon itu adalah alat penyerap dan penyimpan air alam yang bagus gitu. Silahkan mungkin Krisna. Dari ekosistem sendiri ada kerjasama Pak, jadi kita saat ini sedang mencoba kerjasama dengan suatu perusahaan di mana sampah-sampah plastik seperti jenis PP atau Naso, contohnya itu botol bekas shampoo, kemudian botol make up, bekas make up itu kita olah untuk menjadi furniture. Nah, jadi untuk saat ini yang sedang kita lakukan untuk bekerja sama dengan brand sih itu sih, jadi mengubah sampah plastik PP dan HD menjadi sampah furniture. Kemudian untuk yang reboisasi sendiri, kita kemarin juga melakukan bekerja sama dengan Simpul Hijau, di mana kita melakukan penanaman mangrove di PIK juga ya Mbak. Jadi barusan ini juga sudah kita lakukan Pak gitu. Kalau dari kami kolaborasinya, jadi kami punya 3 program, Clean Up, bekerja sama dengan bisnis, dan Trashiro Kids. Jadi untuk program botol itu kami mengajak para pemilik usaha, misalnya ada yang punya kafe, ada yang punya hotel,
untuk menjual botol Trash Hero dengan harga modal, nanti boleh di markup sekitar 50% botolnya. Nah, dengan imbal balik ke Trash Hero adalah mereka harus punya refill station. Jadi setiap pemilik botol Trash Hero tuh boleh isi air ulang gratis di situ. Itu udah berjalan kayak baru di Bali sama Labuan Bajo kalau nggak salah. Jadi beberapa kafe mereka jualin botol Trash Hero, kalau nggak salah harga itu 150.000. Nanti setiap orang yang punya botol itu boleh refill air sepuasnya di situ. Nah, itu cara kami mengurangi kalau kolaborasi dengan bisnis. Kalau terus dari misal kayak batu bata atau bisa bilang orang bilang itu eco brick ya. Jadi yang botol tuh dimasukin sampah terus dipadetin dan jadi brick. Itu biasanya beberapa chapter yang punya kerjasama dengan perusahaan-perusahaan lokal sih. Jadi kalau di waktu di Gili Trawangan itu ada. Jadi mereka ngumpulin terus jadi kayak kursi sih biasanya buat bangku-bangku di kafe-kafenya gitu. Itu sih ada, tapi belum semua chapter punya kerjasama itu gitu. Jadi memang kalau di Jakarta kami belum menemukan kebetulan untuk itu gitu sih. Itu sih untuk kerjasama dengan brand-brandnya. Mungkin kalau ada teman-teman mau collab sama Trash Hero untuk bisa ngasih refill station, nanti boleh menjual botol Trash Hero dengan harga modal. Itu refill stationnya gimana carinya Mas? Ada direktorinya kah? Oke, jadi nanti ketika sudah kerjasama nih, kita bisa tempel stiker Trash Hero Refill Station. Jadi bisnisnya itu akan dimasukkan ke map direktornya Trash Hero global. Jadi setiap orang di seluruh dunia itu bisa cari, bisa di Jakarta nih di mana aja nih refill stationnya Trash Hero gitu. Jadi setiap orang pemilik botol bisa refill air di situ gratis. Mungkin ada lagi yang mau ditanyakan? Pertanyaan lanjutan sih. Oke, mengenai pemanfaatan seperti tadi, ada nggak strategi khusus dari Trash Hero dan ekosistem buat itu jadi kayak terorganisir masif? Contohnya kayak pohon mungkin bisa gimana bisa melibatkan warga, misalnya kayak dia bisa bayar buat tanam satu pohon gitu, dan dia punya stake di situ mungkin. Kan di New York misalnya mereka bikin kayak gitu, itu bisa beli token atau stake di sepotong dari kota itu gitu. Itu masih planning mereka. Gimana kalau misalnya warga bisa melalui ekosistem misalnya dia beli buat tanam pohon gitu, atau gimana caranya supaya, soalnya kayak industri bangunan itu kan dia masif banget, apalagi di Jakarta kan, semua sampah itu gimana kalau dia bisa terpakai untuk itu misalnya itu, atau fashion, robot tadi juga dan lain-lain. Strategi apa yang bisa buat jadi masif organisasi? Oke Pak. Mungkin ini akan dijawab lebih banyak sama Reko ya. Kalau dari kami itu karena Trash Hero ini kan organisasi berbasis relawan, jadi kami tidak punya cukup sumber daya untuk mengolah kembali sampah yang sudah dikumpulkan gitu. Jadi kami biasanya setelah kami clean up itu mungkin setidaknya 10 kiloan kalau di Jakarta itu bisa kami titipkan ke tong sampah terdekat, atau kami lagi membuka opsi untuk mencari bank sampah sebenarnya untuk bisa mengolah kembali sampah itu. Karena mungkin nanti bisa cerita ya Mas seberapa susahnya mengelola sampah kali ya. Jadi kami yang mau kami soroti dari Jakarta ini, jadi pemerintah Jakarta itu mau buat 2 PLTSA, pembangkit listrik tenaga sampah. Itu sudah ada satu di Bantar Gebang, satu kalau nggak salah di Jakarta Barat kalau nggak salah, aku lupa di mana. Itu jadi solusi pemerintah untuk mengurangi sampah dengan cara membakarnya. Dan itu kami sangat anti karena membakar sampah itu justru menambah polusi lagi di Jakarta gitu. Itu sih sebenarnya kami kampanyekan untuk tidak membakar sampah gitu. Mungkin Mas mau cerita yang soal mengolah sampahnya Mas. Sebenarnya untuk ekosistem sendiri ini kan juga tidak mengolah sampah kan, cuma mengelola kan Pak. Jadi untuk meningkatkan awareness terhadap masyarakat itu sendiri, kita contohnya dengan menyetorkan sampah ke waste station itu kita berikan harga sampah tersebut per kilonya 800. Nah jadi dengan kita membeli sampah dari masyarakat itu, kita berharapnya masyarakat lebih tergerak untuk melakukan pemilahan sampah tersebut untuk nantinya bisa kita kelola dengan baik dan bertanggung jawab. Selain itu sih kita juga memberikan voucher-voucher yang bisa ditukarkan dari melalui app ekosistem itu sih Pak. Jadi kita lebih sistemnya lebih menghargai sampah mereka jika mereka sudah melakukan pemilahan di rumah mereka sendiri gitu. Sementara belum. Untuk vouchernya sendiri boleh sharing Mas, vouchernya apa aja? Siapa tahu teman-teman habis ini mau gabung ke ekosistem. Untuk vouchernya kemarin terakhir itu kita memberikan voucher Dufan sekitar 50.000.
mungkin bisa dicek langsung ke aplikasi Rekosistem, bisa ditukarkan selama persediaan masih ada Mbak. Berarti lumayan ya teman-teman, buang sampah bisa jalan-jalan ke Dufan habis itu. Mungkin ada yang masih mau ditanyakan? Silakan. Jadi yang tadi aku lumayan ke highlight dari percakapan ini itu ada dua sih sebenarnya, kayak yaitu masalah terbesar dari sampah ini adalah penggunaan plastik, overusage of plastic. Sedangkan plastik adalah salah satu bentuk material yang paling accessible untuk digunakan oleh semua orang, mau dari kelas paling bawah sampai paling atas. Nah, sebenarnya ada gak sih solusi untuk solusi untuk mengatasi masalah plastik ini, penggunaan plastik di saat mayoritas dari ya gak cuma di Indonesia tapi di seluruh dunia juga itu kan emang mayoritas adalah orang-orang menengah ke bawah, di saat dimana mereka tuh lebih cenderung memakai plastik karena emang paling accessible. Sedangkan kayak barang-barang seperti kayak yang kayak cassava gitu yang bisa langsung hilang gitu kan, itu aku udah mulai ngeliat banyak orang dan banyak kayak restoran gitu menggunakan itu, cuman kayak nggak semua gitu. Dan yang kebetulan misalnya kayak warteg atau apalagi itu emang masih menggunakan plastik. Nah, ada nggak sih sebenarnya solusi yang benar-benar bisa merubah masalah ini atau kayak make it a bit better gitu menurut Trashiro atau ekosistem gitu? Iya, jadi sampah plastik ini pelik ya. Jadi makanya kami mendorong itu menolak plastik sekali pakai. Jadi saset, terus botol-botolan cuma dipakai sekali doang. Karena untuk saat ini sih kita belum menemukan solusi jitu ya untuk misalnya masalah plastik itu. Makanya kita mendorong untuk mengurangi. Dengan mengurangi tadi kan 0,82 kg per orang gitu di Jakarta gitu. Gimana caranya mungkin 0,5 atau 0,3 besoknya. Makanya kami mendorong menggunakan tumbler misalnya atau kotak makan. Makanya produk yang dijual Trashiro untuk bisnis itu adalah botol. Karena itu yang paling mudah setidaknya untuk dikurangi gitu. Nah, mungkin tadi sempat juga disebut ya, ada kayak beberapa solusi-solusi lain misalnya dengan produk yang mudah terurai atau apa. Itu menurut kami sebaiknya tidak digunakan karena itu adalah produk greenwashing gitu. Jadi itu terlihat hijau tapi itu belum tentu sebenarnya ramah lingkungan. Nah, itu karena kalau dari kami prinsip kayak gini. Kalau itu dibuang itu tetap sampah. Mau seberapa ramah lingkungan pun gitu. Kayak misalnya plastik yang ada labelnya oksium gitu. Dia akan terurai sendiri 2 tahun kemudian gitu. Tapi ada syaratnya sebenarnya, dia hanya bisa terurai dalam suhu 50 derajat gitu. Nah, apakah dia di tanah suhunya sampai 50 derajat kan itu belum tentu gitu. Sama kayak tadi sedotan kertas, plastik singkong. Jadi tadi dia kalau dibuang apakah dia aman gitu, terus singkong gitu. Itu dia iklannya kalau nggak salah kayak dimasukin ke gelas terus dia hilang gitu. Maka pas kita mau minum air itu gitu kan nggak juga kan gitu. Jadi itu kita juga mesti hadapi sama greenwashing itu tadi. Jadi ya tadi pakai botol, bawa kotak makan. Jadi kami tuh mikirnya nggak apa-apa repot sedikit asal kita nggak buang sampah gitu. Dulu mungkin belum trending ya bawa botol karena orang nggak boleh bawa botol. Kan orang lama-lama bawa cutlery sendiri, lama-lama bawa kotak makan sendiri. Sekarang mungkin kita udah bawa tote bag sendiri-sendiri yang bisa dilipat-lipat kecil gitu. Nah, itu sih caranya dengan mengurangi. Sementara baru itu sih karena kita juga belum solusi sebenarnya. Dan juga plastik ini kan sebenarnya kita tidak bisa hindarkan dari kehidupan kita sehari-hari kan. Jadi untuk saat ini benar seperti kata Mas Krisna bahwa kita itu tidak bisa langsung menghilangkan plastik dari kehidupan kita, tapi sebisa mungkin kita mengurangi penggunaan plastik tersebut. Dan kalau di ekosistem kan memang kita ajak masyarakat untuk memilah sampah kan tujuannya itu dengan sampah yang sudah terpilah nantinya tingkat recycle dari kota Jakarta atau Indonesia sendiri itu akan lebih meningkat gitu dari plastik-plastik yang dihasilkan masyarakat gitu. Dari masih ada yang mau
tanyakan? Ada yang mau bertanya lagi? Oke, saya pengen coba sharing satu komentar sih. Saya bayangin gimana kalau misalnya ada suatu aplikasi yang bisa dipakai semua orang, banyak masyarakat. Misalnya saya masyarakat nih, saya pengen tanam pohon, saya tinggal di aplikasi aja gitu, saya bisa tanam pohon gitu kan. Terus di aplikasi yang sama itu bisa menghubungkan berbagai pemain, misalnya kayak bank sampah, pemulung, terus mungkin ada pabrik yang khusus bikin bahan bangunan dari sampah. Jadi dia kayak platform gitu, dia hubungin. Jadi misalnya gue punya pabrik yang bisa bikin bahan bangunan dari sampah tuh, gue bisa langsung jual ke aplikasi itu, dan aplikasi itu bisa beli dari bank. Jadi dihubung-hubungkan gitu, kayak satu platform. Ada ide nggak bikin satu kayak gini? Jadi masyarakat tinggal download, dia bahkan bisa rumah tangga, dia bisa jual, pemulung bisa jual kiloan, bisa misalnya ada kayak pabrik perabot yang bikin produk bekas itu, dia bisa beli dari situ dan sebagainya. Kebetulan untuk di ekosistem ini juga kita sedang kembangkan aplikasi tersebut, Pak. Jadi sistemnya kita dapat menjembatani antara penjual dengan pembeli yang sistemnya mirip-mirip seperti e-commerce seperti pada biasanya, tapi bedanya ini untuk sampah gitu. Jadi kita memang sedang kembangkan ke arah situ, tapi untuk yang penanaman pohon itu sebenarnya kita belum ada juga, dan mungkin itu menjadi masukan bagi ekosistem juga sih nantinya, Pak. Untuk sekarang sih masih tahap pengembangan, dan kemungkinan dalam waktu dekat akan kita launch ke publik juga sih nantinya, Pak. Gitu. Menurut saya soal pohon itu penting sih, soalnya sekali lagi Jakarta kan tenggelam, dan pohon itu dia bisa nyerap air gitu, dia bisa ngurangi erosi segala macam sih. Gitu sih. Mungkin karena udah waktunya udah sore, kita tutup. Mungkin dari Krisna dan Mas Gilbert ada pesan yang mau disampaikan ke penonton kita hari ini? Oke, mungkin dari aku 3 kata yang mungkin dapat menggambarkan diskusi kita tadi, Mbak. Jadi aku rangkum jadi 3 kata, yaitu less is more. Jadi dengan kita mengurangi sampah yang kita hasilkan, itu akan menghasilkan dampak yang lebih baik untuk lingkungan ke depannya. Itu aja sih, Mbak, dari saya. Kalau dari saya, kita harus coba mengubah kebiasaan. Jadi kata psikolog itu kita butuh 3-6 bulan untuk mengubah kebiasaan. Jadi emang ketika Trash Hero kami mengkampanyekan pakai botol tumbler, pakai tote bag, itu kami juga nggak langsung tiba-tiba magically berubah gitu ya, kami jadi pahlawan sampah, kami nggak bawa ini, itu nggak mungkin. Berubah itu butuh waktu dan pasti bisa sih. Jadi kita coba mulai berubah dari yang simpel dulu. Jadi kita dari Trash Hero itu tidak pakai solusi yang kayak kita akan mengubah sampah nanti atau menghilangkan sampah, tapi mengubah kebiasaan dulu aja sih. Yang apa sih bahasa Inggrisnya tuh visible, aku lupa bahasa Indonesianya apa. Visible itu apa ya bahasa Indonesia? Ya yang mudah, yang bisa dilakukan gitu lah sebenarnya itu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih Nabila. Terima kasih Mas Krisna, Mas Gilbert untuk sharingnya hari ini. Semoga teman-teman juga bisa dapat hal-hal yang udah tadi dijelaskan dan semakin cinta dengan lingkungan. Terima kasih, selamat sore. Terima kasih.